Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 228, menyumbangkan 50 juta dolar ke sekolah 2. Maafkan aku alasanmu. Ini bukan alasan yang valid bagi Anda untuk melewati kelas. Lihatlah berapa banyak pelajaran yang telah Anda lewatkan dan kredit akademik yang akan dikurangi. Jika hasil ujian Anda tidak memuaskan, Anda harus mengulang tahun ini. Penasihat Lee menegur. Dia menatap Wang Xian, berjalan ke samping dan mengeluarkan buku catatan. Oh, Wang Xian, kamu telah melewatkan 5 pelajaranku. Saya akan memotongnya dari kredit akademik Anda. Jika kredit Anda tidak mencukupi, Anda harus mengulang kelas saya tahun depan. Petik 2. Seorang profesor tua menoleh ke arah Wang Xian dan berkata, "Anak muda, kamu tidak boleh bolos kelas dan tidak belajar keras. Anda baru di tahun kedua. Sekarang saatnya belajar dan bekerja keras." Petik 2. Wang Xian, Anda tidak datang untuk kelas politik saya semester ini. Anda tidak bisa terus seperti ini. Petik 2. Beberapa dosen yang mengajar Wang Xian berkomentar langsung. Dasar kau kecil melewatkan lebih dari 50 pelajaran. Dalam keadaan seperti itu, kami harus melayani Anda dengan peringatan. Penasihat itu memegang buku catatan itu dan berkata, "Tidak apa-apa untuk tidak memberimu peringatan. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan hadir untuk setiap pelajaran mulai sekarang. Selain itu, Anda harus menjamin bahwa Anda tidak akan gagal modul apapun." Kata profesor terkemuka itu kepada Wang Xian. "Profesor Guo telah berbicara untuk Anda. Tidak apa-apa bagi saya untuk tidak melayani peringatan, tapi saya yakin Anda juga akan mendengar apa yang dia katakan. Bisakah kamu mencapainya?" Kata konselor Lee. "Peringatan sekolah akan tercermin dalam transkripnya. Jika seseorang mendapat peringatan, itu akan memiliki pengaruh negatif pada prospek pekerjaannya di masa depan." Profesor tua itu juga memberi Wang Xian kesempatan. Ini, Wang Xian ragu-ragu. Setelah mendengar apa yang dikatakan profesor tua dan penasihat Lee, dia mengalami dilema. Sulit baginya untuk berjanji bahwa ia tidak akan bolos di masa depan. Setelah melihat ekspresi Wang Xian, Profesor Guo berkata dengan tegas dengan wajah serius, "Ada apa? Kamu tidak mau. Saya harus memberi Anda peringatan. Anda harus memikirkannya. Jangan sombong hanya karena sedikit pencapaian yang Anda capai. Kurikulum program universitas tidak begitu ketat." Petik 2. Batuk, batuk, mungkin agak sulit bagi saya untuk tidak melewati kelas, jawab Wang Xian malu-malu. Hah. Profesor Guo menaikkan volumenya, dan penasihat Lee, yang berada di sampingnya, juga menatap Wang Xian. "Profesor Guo, penasihat Lee, saya sangat menyukai Universitas Rivertown. Selain itu, guru kami juga telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Ini, saya baru saja melihat Wu Juan-Juan dari sekolah kami mengumpulkan uang untuk leukemia. Sekarang saya telah menyelesaikan sesuatu, biarkan saya membayar biaya medisnya," Wang Xian berkata dengan benar kepada Profesor Guo dan penasihat Lee. Biaya medis. Profesor Guo, penasihat Lee, dan semua dosen terkejut dengan tanggapan Wang Xian. Biaya medis untuk perawatan leukemia tidak murah sama sekali. Itu bisa berkisar dari 500.000 dolar hingga beberapa juta. Berat, kau pasti berpikir untuk menggunakan ini untuk meyakinkan kami agar membiarkanmu lewat pintu belakang. Profesor Guo menatap Wang Xian dan berkomentar. "Hehe, Profesor Guo, aku tidak punya niat seperti itu. Saya hanya merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Ketika saya pertama kali datang ke Universitas Rivertown, saya tidak punya apa-apa. Biaya kuliah saya untuk semester kedua saya hanya dibebaskan berkat konselor Lee. Karena saya telah mencapai sesuatu sekarang, itu wajar bagi saya untuk membayarnya ke depan." Wang Xian tersenyum dan menatap penasihat Lee. "Jumlahnya bisa mencapai 1 juta. Penasihat Lee mengingatkannya setelah merenung selama beberapa waktu. "Saya tahu," jawab Wang Xian dengan anggukan sebelum melanjutkan. "Selain itu, untuk berterima kasih kepada sekolah karena membebaskan biaya sekolahku selama 1 semester, aku ingin menyumbangkan sejumlah uang ke sekolah. Saya harap uang itu dapat membantu para siswa miskin yang membutuhkan." Petik 2. Berat. Kamu pria yang baik hati. Profesor Guo berkomentar ketika wajahnya yang tegas sedikit rileks.
Sebagai seseorang yang dikenal di seluruh sekolah, para dosen tahu sedikit tentang Wang Xian. Mereka senang bahwa Wang Xian tahu untuk membalas rasa terima kasih yang diterimanya. Bagus. Saya akan melaporkan kepada kepala sekolah tentang niat Anda untuk menyumbang. Katakan padaku sebuah angka. Saya akan memberitahu kepala sekolah tentang hal itu ketika kami mengadakan pertemuan di kemudian hari. Jika dia tahu bahwa kamu memiliki niat seperti itu, dia akan sangat senang. Konselor Li berkata sambil tersenyum. Baiklah, penasihat Li. Saya akan menyumbangkan 50 juta dolar kalau begitu. Wang Xian mengangguk. Puff. Apa? Salah satu dosen yang sedang minum tersedak air dan meludah. Dia benar-benar terkejut. Penasihat Li dan Profesor Guo memandang Wang Xian dengan tidak percaya dan sedikit terkejut. Kamu, Wang Xian, berapa banyak yang kamu katakan? Penasihat Li melompat secara langsung dan bertanya dengan keras. 50 juta dolar. Bersama dengan biaya medis Wu Juan-Juan, itu akan menjadi 51 juta dolar. Pada saat itu, tolong bantu untuk mentransfer 1 juta dolar ke Wu Juan-Juan. Wang Xian menjawab dengan senyum cerah. 50 juta dolar. Apa? Para dosen di sekitar berseru, 50 juta dolar. Ini bukan jumlah yang kecil. University of Rivertown adalah sekolah elit dengan banyak alumni sukses yang telah menyumbang ke sekolah sebagai rasa terima kasih. Namun, donasi sebesar 50 juta dolar dapat dengan mudah masuk peringkat 5 besar sepanjang masa. Wang Xian, kamu yakin? Penasihat Li bertanya dengan tidak percaya. Ya, aku. Wang Xian menjawab dan mengangguk. Aku akan menelepon prinsip Li dan membuatnya datang. Profesor Guo berkata dengan mata terbuka lebar. Setelah itu, dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor dengan cepat. Wang Xian tertawa dan menambahkan, penasihat Li, tidak banyak yang bisa saya lakukan. Saya hanya ingin melangkah lebih jauh dan berterima kasih kepada sekolah atas ajarannya. Petik 2. Brad, kamu benar-benar sukses sekarang. Penasihat Li terkejut. Kurasa aku baik-baik saja. Saya sibuk dengan bisnis saya baru-baru ini dan karena itu mengabaikan studi saya. Penasihat Li dan berbagai dosen, mengenai kelas yang mungkin saya lewatkan di masa depan, apakah Anda pikir Anda bisa? Wang Xian tersenyum dan bertanya. Baiklah. Anda berpikir untuk menamparkan kami dengan uang. Namun, itu terasa luar biasa. Sekolah adalah tempat kami mendidik siswa kami. Sebagai guru Anda, kami senang melihat apa yang telah Anda lakukan. Namun, meskipun Anda telah menghasilkan uang, Anda tidak boleh lupa belajar. Cobalah yang terbaik untuk datang ke pelajaran kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa datang dan mencari kami langsung. Profesor Guo menutup telepon dan berkata kepada Wang Xian menggunakan nada mendidik. Wang Xian tersenyum, mengangguk dan berkata, ya. Profesor Guo benar. Saya akan mencoba yang terbaik untuk tidak merusak modul apapun. Petik 2. Tunggu sebentar. Kepala sekolah akan segera datang. Oh, murid selebritas kita, temukan tempat dan duduklah. Hehe, Profesor Guo berkata sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk dan mulai mengobrol dengan beberapa dosen. Segera, kepala sekolah tiba. Dengan kegembiraan tertulis di wajahnya, dia mendorong pintu terbuka dan bertanya, di mana Wang Xian? Datanglah kemari. Wang Xian tersenyum dan berdiri. Setelah mendiskusikan donasi dengan kepala sekolah, ia meninggalkan kantor. Bocah ini memiliki hati yang baik. Tidak banyak siswa yang memiliki rasa tanggung jawab saat ini, 50 juta dolar bukan angka kecil. Profesor Guo berseru setelah Wang Xian pergi. Siswa ini cukup mampu untuk menyumbangkan 50 juta dolar pada usia muda. Selain itu, dia memiliki hati yang peduli. Penasihat Li menambahkan dengan bangga. Karena 50 juta dolar disumbangkan oleh Wang Xian, mari kita buat departemen untuk mengelola pembayaran ini untuk siswa yang membutuhkan. Kami akan menjaga ini transparan dan tidak dapat mengecewakan siswa kami. Petik 2. Aku harap sekolah kita akan membina lebih banyak siswa dengan rasa tanggung jawab yang demikian. Bab 229, Bulldoze Truth 1. Sekolah kami membina bakat. Wang Xian mungkin salah dalam melewatkan kelas, tetapi rasa tanggung jawabnya lebih kuat daripada orang lain. Mari kita tutup satu mata saja di masa depan. Petik 2. Ini adalah hal yang paling positif dan menggembirakan di University of Rivertown. Kenapa tidak ini?
Kita dapat memotong sebagian pengeluaran dari anggaran tahun ini dan membayar tagihan medis Wu Juan-Juan, $51 juta yang disumbangkan oleh Wang Xian akan digunakan untuk membantu siswa yang membutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan siswa berpikir bahwa sekolah tidak melakukan sebanyak siswa. Kata Kepala Universitas Rivertown dengan gembira. Bagus. Setuju. Kita bisa memotong sebagian kesejahteraan dari Hari Guru. Petik 2. Beberapa profesor dan guru lama di kantor berdiskusi dengan senyum muncul di wajah mereka. Sebagai bagian dari industri pendidikan, mereka semua adalah intelektual top, dan karenanya, mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang lebih kuat daripada orang kebanyakan. Dunia masih dipenuhi orang-orang yang baik hati. Wang Xian berjalan keluar dari kantor dengan tersenyum saat dia dalam suasana hati yang riang gembira. Dia bisa menelepon ke sekolah dan membuat mereka menutup mata atas ketidakhadirannya. Dia bahkan bisa lulus dengan mudah tanpa melalui ujian. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia bisa saja sombong atau bahkan menghancurkan beberapa orang. Namun, dia masih punya prinsip sendiri untuk beberapa hal. Wang Xian tidak berpikir dia adalah orang yang baik hati, tetapi dia berusaha untuk tidak menjadi penjahat. Dia akan memperlakukan orang lain sama seperti orang lain memperlakukannya. Dengan suasana hati yang riang gembira, Wang Xian keluar dari sekolah. Dia datang ke pintu masuk dan melihat Wang Dahai dan geng menunggunya di sana. Apakah Anda sudah menyelesaikannya, Wang Tua? Apakah konselor mengatakan sesuatu? Petik 2. Wang Dahai berteriak kepada Wang Xian begitu dia melihatnya berjalan keluar. Semuanya beres. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi dan makan malam. Ayo pergi. Ikuti, paha, dan kita bisa menikmatinya. Zhang Feng dan Zhang Wen bercanda bersama pacar mereka. Berdengung. Saat itu, suara ledakan mobil sport terdengar di pintu masuk sekolah. Wow, ini Hua Zeming dan 3 bakil lainnya. Lamborghini Aventador, Aston Martin, Vanquish, Ferrari FF, dan Ferrari F12 Berlinetta. Semua mobil harganya masing-masing lebih dari 5 juta. Keempat orang dari modu ini kaya raya. Petik 2. Mereka kaya dan tampan. Betapa tidak adilnya raja adalah dunia. Petik 2. Wow, keren sekali. Mereka adalah mobil sport keren. 4 mobil menambah hingga lebih dari 20 juta. Petik 2. Hua Zeming dan gengnya sangat keren. Betapa menyenangkannya saya bisa menjadi salah satu pacar mereka. Petik 2. Semua siswa berseru kagum di pintu masuk. Cowok-cowok itu cemburu sementara gadis-gadis itu memandangi mobil-mobil dengan penuh kekaguman. Keempat mobil berbaris dalam barisan horizontal, menuju keluar. Mereka berempat memiliki senyum di wajah mereka. Membunyikan. Tiba-tiba, Hua Zeming, di tengah, membunyikan klaksonnya dengan tatapan mengejek ketika dia melihat orang-orang di depan mereka. 3 lainnya di samping memandang ke arahnya. Hua Zeming, dengan senyum, menunjuk ke depan dan bertanya, ayo main, ya. Han Junming dan yang lainnya membeku sesaat dan mengintip ke depan. Tentu, mari kita mainkan game itu. Mereka semua saling memandang dan berkata. 3, 2, 1. Han Junming, yang mobilnya berada di sisi luar, memulai hitung mundurnya dengan tatapan mengejek. Ketika dia menghitung 1, mesin 4 mobil sport menderu. Mobil sport superior seperti ini memiliki kecepatan yang mengerikan ketika mesin mereka menyala. Mereka menyerbu ke depan seolah-olah mereka sapi jengkel. Vroom, mesin vrooming berbunyi dan jeritan ban yang menggesek tanah memotong udara pada saat bersamaan. Wang Xian dan kliknya di depan sedikit terkejut ketika mereka mendengar mesin mobil di belakang mereka. Ah! Ketika pacar-pacar Zhang Wen, Wang Dahai, dan Zhang Wen melihat 4 mobil sport menabrak mereka dengan kecepatan tinggi, mereka berteriak ngeri. Wang Dahai dan yang lainnya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Wajah mereka memucat seketika. Namun, 4 mobil sport membelok dan melintas di sekitar mereka. Wang Xian dan yang lainnya dikelilingi oleh reruntuhan yang terlihat keren. Gelombang udara menghantam Wang Xian dan kelompoknya, menyebabkan debu di udara. 4 mobil sport tertinggi melayang bersama-sama. Keterampilan dan dampak visual seperti itu mengejutkan semua orang. FML, keren sekali. Drift. Mereka tampak menakjubkan ketika 4 mobil melayang bersama. Bahkan seorang pembalap pun tidak memiliki keterampilan seperti itu. Petik 2. Keren, sangat keren.
Para siswa dan penonton di sekitarnya menyaksikan dengan mulut terbuka ketika keempat mobil sport melakukan drift mereka. Sensasi merambat di wajah mereka. Fu asteriska kamu, Wang Dahai, yang berada di tengah, memeluk Suqian dan memarahi dengan marah. Wajahnya agak pucat. Zhang Wen, Zhang Feng, dan pacar mereka terlihat buruk. Ketika mobil-mobil bermuatan dan melintas di sekitar mereka, mereka mendapat kejutan dari hidup mereka. Wang Xian, yang berdiri di tengah-tengah kelompok, menyipitkan matanya saat ekspresinya tenggelam. Vroom, setelah melakukan 4 hingga 5 putaran drift, 4 mobil sport berbaris lagi. 4 wajah muncul di hadapan Wang Xian dan kliknya. Wow, keren sekali. Junming, kau luar biasa. Petik 2. Sebuah suara gembira terdengar dari mobil sport. Wang Dahai dan yang lainnya membuka mata mereka dan memandang dengan ekspresi yang mengerikan. Hua Zeming, Han Junming dan yang lainnya mengendarai mobil sport satu persatu sedangkan si kembar yang cantik masing-masing duduk di Han Junming dan mobil pria lain. Pada saat ini, si kembar berteriak dengan penuh semangat saat mereka melirik Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi mengejek. Hehe, berat. Ini River Town. Tapi, jadi apa? Petik 2. Han Junming membuka atap mobil. Dengan kacamata hitam, dia meletakkan lengannya di pintu mobil. Dia tampak provokatif saat dia bertanya pada Wang Xian. Hei, aku tidak peduli di mana tempat ini, tapi lebih baik kamu jaga dirimu. Kalau tidak, game akan menyala. Petik 2. Bagaimana Anda menemukan keterampilan mengemudi kami? Ingin kami melakukannya lagi? Petik 2. Dua lelaki lain memandangi mereka dengan wajah tersenyum. Jangan pernah memprovokasi kita lagi. Kalian tidak bisa menanggung akibatnya setelah itu. Petik 2. Hua Zeming, di tengah, mengangkat dagunya saat dia mengejek Wang Xian dan kliknya dengan jijik. Fu asteriska kamu. Setelah mendengar penghinaan, Zhang Feng, Zhang Wen, dan Wang Dahai sangat marah. Wang Dahai, yang tidak sabar seperti biasanya, hampir ingin menuntut mereka. Dahai, tidak, kami tidak sanggup main-main dengan mereka. Suqian dengan cepat menahannya. Lupakan, ayo abaikan mereka. Pacar Zhang Wen dan Zhang Feng semuanya pucat. Tidak ada yang terlihat sederhana. Jangan menyinggung mereka. Petik 2. Masing-masing dari mereka mengendarai mobil sport yang harganya lebih dari 5 juta. Mereka tidak mampu mengacaukan orang-orang yang mampu mengendarai mobil seperti ini. Menurut pendapat mereka, bahkan Wang Xian jauh dari mereka. Sampah, jangan terlalu sombong lain kali. Si kembar yang cantik menunjukkan jari tengah mereka di mobil sport dengan jijik. Bab 230, Bulldoze Truth 2. Oh, aneh. Bagaimana kelompok itu menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Petik 2. Itu benar, bagaimana mereka menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Mereka benar-benar sial. Saya mendengar bahwa Hua Zeming dan 3 temannya yang lain benar-benar sengit. Petik 2. Hua Zeming, Han Junming dan 2 orang lainnya berasal dari keluarga yang sangat kuat. Mereka juga tangguh. Gerakannya tadi sangat menakjubkan. Petik 2. Mereka hanya mempermalukan mereka. Bukankah itu Wang Xian? Ya, itu Wang Xian, orang yang paling terkenal di sekolah kami. Dia hilang selama beberapa waktu. Bagaimana dia menyinggung Hua Zeming dan teman-temannya? Petik 2. Para siswa di sekitarnya berbicara dan berkumpul dengan rasa ingin tahu. Itu benar-benar Wang Xian. Dia dengan mudah adalah salah satu siswa yang lebih luar biasa di sekolah dan mendapatkan banyak uang di usia muda. Namun, dia masih belum bisa dibandingkan dengan Hua Zeming, Han Junming dan teman-temannya. Petik 2. Wang Xian membeli Bentley senilai $3-4 juta untuk saudara perempuannya dan juga kuat. Namun, jelas bahwa Han Junming dan kelompok teman-temannya lebih luar biasa. Mereka masing-masing memiliki supercar yang bernilai setidaknya $5 juta. Petik 2. Saya mendengar keluarga mereka semuanya kaya raya dengan aset bernilai lebih dari ratusan triliun. Mereka juga berpengaruh di Modu, tempat orang kaya berkumpul. Petik 2. Kerumunan orang berdiskusi dengan lembut. Meskipun Wang Xian hebat dan memiliki restoran kelas 1, sebuah restoran yang dikenal di seluruh negeri, dia masih jauh dari orang-orang ini dengan orang tua kaya yang kotor. Lihat saja supercar yang mereka kendarai. Setiap satu dari mereka berharga lebih dari $5 juta.
Kerumunan di sekolah tidak berpikir bahwa Wang Xian akan sekaya dan berpengaruh seperti mereka. Selanjutnya, Hua Zeming dan kelompoknya kuat. Mereka telah menantang Su Qingcheng beberapa waktu lalu dan mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini adalah sesuatu yang bahkan pelatih Yan Hu tidak bisa lakukan. Meskipun mereka berempat adalah mahasiswa pertukaran yang baru saja datang ke Universitas Rivertown, ketenaran dan kekuatan mereka tampaknya telah melewati masa lalu Wang Xian. Wang Xian berjalan menuju Supercar dengan ekspresi dingin di tengah-tengah penampilan arogan kelompok itu. Si kembar bahkan menunjukkan kepadanya jari tengah mereka dengan jijik. Wang tua, lepaskan saja. Jangan kalkulatif dengan mereka. Petik 2. Wang Dahai melangkah maju dan berbicara dengan Wang Xian saat dia melihat Wang Xian berjalan mendekat. Ya, Wang tua, jangan kalkulatif dengan mereka. Sial, mereka hanya bertukar siswa di sini namun mereka sudah begitu sombong. Petik 2. Zhang Feng dan Zhang Wen berjalan dan mencoba meyakinkan Wang Xian sambil menahan kemarahan mereka. Wang Xian melambaikan tangannya pada mereka dan berjalan ke supercar terdekat dengannya. Dia menginjak kap mesin dengan kaki kanannya. Kalian berempat benar-benar sombong. Wang Xian berkomentar dengan dingin. Lepaskan kakimu. Han Junming menjawab dengan dingin ketika dia melihat Wang Xian menginjak supercarnya. Letakkan. Anda tidak mampu membayar mobil ini. Si kembar cantik berkata kepada Wang Xian dengan jijik. Bam. Wang Xian tersenyum dingin dan melangkah beberapa kali. Dia memandang mereka dan memperingatkan, biarkan saya katakan ini lagi, Anda berada di Rivertown sekarang. Jika Anda ingin bermain, saya akan bermain dengan Anda. Keterampilan mengemudi. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa keterampilan mengemudi. Dan saya ingin melihat apakah hasilnya adalah sesuatu yang bisa saya tahan. Petik 2. Wang Xian menjawab dengan dingin sebagai tanggapan atas apa yang mereka katakan telah katakan kepadanya. Aku memintamu untuk mengangkat kakimu. Tidak bisakah kau mendengarku? Han Junming berteriak. Wang Xian tidak hanya mengabaikannya, tetapi Wang Xian juga beberapa kali menginjak kap mobil. Han Junming keluar dari mobil dengan marah. Setelah itu, 3 lainnya juga turun. Sial, Wang Xian berusaha saling berhadapan dengan Hua Zeming, Han Junming dan teman-teman mereka. Petik 2. Dia tidak rasional. Jelas bahwa Wang Xian tidak bisa menangani mereka berempat pada saat yang sama. Petik 2. Akankah pertarungan dimulai di antara mereka? Kerumunan dikejutkan oleh perkembangan acara dan mulai berbisik. Turunkan kakimu. Tidak bisakah kau mendengarku? Han Junming menatap kasar pada Wang Xian sementara Hua Zeming dan 2 orang lainnya berjalan dengan ekspresi suram. Wang Xian tersenyum dan menjawab, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain bersamamu. Dia memindahkan kakinya saat dia menyelesaikan antrean sebelum berjalan ke sisi mobil. Aku memperingatkanmu, jangan menguji kesabaran saya. Han Junming berkata dengan dingin pada Wang Xian sambil menunjuk padanya. Menarik. Tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini di Rivertown. Wang Xian berkomentar. Dia melihat ke belakang dan sedikit melambaikan tangannya. Keterampilan mengemudi yang Anda tunjukkan kepada saya sama sekali tidak mengesankan. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lebih menarik kepada Anda. Petik 2. Frum. Saat Wang Xian berbicara, suara putaran mesin menderu dengan keras dari jarak yang cukup dekat. Putaran mesin mirip dengan deru binatang buas. Yang mengherankan kerumunan, sebuah mobil hitam besar menabrak mereka ketika kerumunan bergegas untuk keluar dari jalan. Apakah itu truk? Pria, itu karavan. Itu karavan. 1. Mobil yang sangat mendominasi. Itu terlihat seperti kendaraan militer. Petik 2. Kerumunan memandang ke arah monster hitam itu dengan kaget saat menerjang. Tingginya sekitar 4 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Bannya saja sudah setengah dari ketinggian seseorang. Seperti namanya, adalah merek karavan lintas negara. Itu jauh mendominasi. Mobil yang mendominasi yang menyerupai binatang besar dibebankan langsung ke depan. Ini adalah, ya dewa, apa yang coba dilakukan oleh mobil besar itu? Seruan dari kerumunan meletus. Ketika Han Junming, Hua Zeming dan teman-teman mereka melihat mobil besar menabrak mereka, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Baca komik di kami, hidup. Ledakan. Untuk semua orang yang tidak percaya, karavan yang mendominasi langsung menyerbu ke 4 supercar. Ban besar hampir setinggi supercar.
Yang mengherankan kerumunan, itu melibas. Karavan lintas negara premium dapat dengan mudah mengelola kemiringan 40 derajat. Sebuah supercar yang memiliki tubuh rendah akan terlihat mini di depannya. Karavan raksasa berbobot lebih dari 20 ton. Sangat mudah untuk membayangkan hasilnya jika menabrak supercar yang beratnya lebih dari 1 ton. Seperti apa yang disaksikan semua orang. Yang mengejutkan semua orang, supercar pertama runtuh saat kafilah raksasa itu melewatinya. Ketika roda belakang terguling, supercar itu tenggelam dan hampir menabrak tanah. Orang harus mencatat bahwa karavan raksasa memiliki 8 roda. Supercar itu benar-benar cacat dan asap putih muncul darinya. Segera, supercar kedua mengikuti nasib yang pertama. Lamborghini Aventador, Aston Martin Vanquish, Ferrari FF, Ferrari F12 Berlinetta. Satu demi satu, mereka diratakan. Suara retak itu sangat tajam di antara kerumunan yang diam. Ini membuat napas orang banyak bertambah sedikit. Bam! Ketika karavan hitam raksasa menghancurkan supercar terakhir, tiba-tiba berhenti berat. Sama seperti bagaimana binatang buas berhenti setelah mengepung kota. Retak. Pintu ke karavan raksasa hitam terbuka. Dari sana, seorang pria parubaya berjalan dengan senyum cerah. Dia memandang Wang Xian dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana keterampilan mengemudi saya?" Ketika dia berbicara, dia melihat keempat mobil seolah-olah dia menikmati karya-karyanya. "Saya akan menyerahkan penilaian kepada mereka berempat," jawab Wang Xian dengan gembira. Bab 231, tunjukkan padaku apa yang kamu dapatkan untuk menjadi sombong di Rivertown. Ledakan. Ini, astaga, mengejutkan. Setiap saat yang terjadi di depan mereka membuat semua orang ketakutan. 4 mobil sport super menjadi 4 tumpukan logam yang tidak berguna sekarang. Mobil-mobil itu dalam keadaan petaka dan hampir hancur. Semua orang merasa luar biasa. Ini adalah mobil sport bernilai lebih dari 20 juta dolar. Seorang pria tidak bisa membantu tetapi berseru. Masing-masing dari 4 mobil sport ini seperti mobil impian bagi mereka. Namun, mereka berbalik ke serpihan besi di depan mereka. Seruan membuat kuartet tercengang masuk akal. Semua ekspresi mereka pulih dari keterkejutan mereka dan menjadi sangat mengerikan ketika mereka melihat Wang Xian. "Kau berminta kematian." Kata-kata keluar sebagai geraman lembut dari mulut Hua Zeming saat dia menatap Wang Xian dengan sepasang mata pembunuh. "Beraninya kau menghancurkan mobil kami." 3 lainnya memegang erat-erat kepalan tangan mereka saat mereka mengarahkan mata haus darah mereka pada Wang Xian. "Apakah kamu tidak memberikan komentar? Bagaimana keterampilan mengemudi saya?" Petik 2. Mo Qinglong adalah orang yang menyetir. Dia memandang Hua Zeming dan yang lainnya dengan pandangan mengejek saat dia berjalan. "Kau Fu King menggali kuburmu sendiri." Han Junming memberi Mo Qinglong tatapan maut saat dia berkata dengan sengit. "Hehe." Wang Xian menatap mereka dan menunjukkan senyum dingin. "Ini Rivertown. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya untuk menjadi sombong di sini. Aku akan ada di sini menunggumu." Petik 2. Astaga, ini luar biasa. Dia terlalu mendominasi. Dia hanya melibas mobilnya dan menghancurkan 4 mobil super sport. Itu hanya sombong. Petik 2. Mengerikan. Dia berani mengubah 4 mobil sport super yang bernilai 20 juta dolar menjadi sesuatu seperti ini. Petik 2. Apakah ini Wang Xian? Dia lebih mendominasi daripada yang kita bayangkan. Sikap yang mengesankan. Tidak heran kedua dewi dari sekolah kami menyukai dia. Petik 2. Impresif. Saya yakin dengan sikapnya yang sombong. Petik 2. Ini terlalu mengejutkan. Senior Wang Xian sangat keren, sangat mendominasi. Petik 2. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya untuk menjadi sombong di sini. Saya akan berada di sini menunggu Anda. Senior Wang Xian terdengar sangat sombong, tapi aku suka itu. Saya menyembahnya. Petik 2. Wang Xian tidak perlu takut. Dia baru saja menabrak mobil-mobil sport yang bernilai 20 juta dolar, sama seperti mainan. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya meledak menjadi keributan. Mereka menunjuk dan berkomentar dengan menggembirakan. Mereka semua terkesan oleh Wang Xian, yang berdiri di pusat tanpa ekspresi. Mengingat keberaniannya, dan hal-hal yang dia lakukan dan katakan, dia tak terkalahkan. "Sial, aku merasa sangat baik sekarang. Berani-beraninya orang luar bermain pang di tempat kami."
Mereka mengendarai mobil sport mereka kemana-mana seolah-olah mereka takut tidak ada yang tahu kalau mereka kaya. Petik 2. Betul, sudah selesai dilakukan dengan baik. Saya harap junior Wang Xian benar-benar dapat menekan mereka. Petik 2. Beberapa pria merasa senang dengan hal itu. Mereka sudah tidak senang dengan kuartet karena mencolok dan sombong. Sepertinya kita bisa memiliki permainan yang bagus. Saya harap Anda siap menanggung konsekuensi karena menjadi sombong. Petik 2. Hua Zeming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia mengeluarkan ponselnya perlahan-lahan dengan wajah dingin. Jika Anda tidak dapat mengganti biaya perbaikan mobil kami 10 kali lipat, saya akan memastikan Anda mendapatkannya dari saya. Han Junming menyipitkan matanya. Dengan wajah yang menghitam, dia mengeluarkan ponselnya juga. Setengah jam. Saya hanya akan menunggu setengah jam. Wang Xian berkata dengan sinis ketika dia melihat mereka mengeluarkan ponsel mereka. Kau akan segera menyesalinya. Seorang pria melirik Wang Xian dengan marah dan berkata dengan dingin. Penonton di sekitarnya mengerutkan kening ketika mereka melihat Hua Zeming dan Han Junming mengeluarkan ponsel mereka. Hua Zeming dan yang lainnya memiliki dukungan kuat. Senior Wang Xian tampaknya percaya diri. Kurasa dia tidak takut pada mereka. Petik 2. Jika itu hanya satu atau dua dari mereka, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Tapi sulit untuk mengatakan kapan mereka berempat berkumpul. Petik 2. Meskipun demikian, saya masih mendukung senior Wang Xian. Ketika orang-orang di sekitar berkomentar, semakin banyak orang berkerumun dan bergabung dalam diskusi dengan tidak percaya. Wan, ini Hua Zeming, Han Junming, dan kliknya. Mereka tampaknya memiliki beberapa konflik dengan Wang Xian itu. Mobil sport mereka terguling oleh karavan lintas negara yang besar itu. Petik 2. Oh, betulkah? Hua Zeming dan kliknya benar-benar terkenal. Petik 2. Mereka berempat hanya ingin bersikap angkuh di River Town. Apakah mereka berani menjadi sombong di Modu? Petik 2. Tapi mengingat kekuatan mereka, tidak ada yang cocok dengan mereka di River Town. Wang Xian itu sedang meratapi ajalnya sendiri. Petik 2. Betul, terlepas dari Miracle Doctor di River Town, seluruh orang dan keluarga tidak ada artinya bagi mereka. Petik 2. Hehe, aku yakin mereka tidak ada hubungannya untuk memamerkan kekuatan mereka di tempat kecil ini. 5 orang mengeluarkan tawa lembut ketika mereka menatap kerumunan. Dari 5 orang itu, ada seorang gadis cantik dengan tata rias dan pakaian ketat yang menunjukkan sosok lekuknya sama sekali. Dia sedikit angkuh saat dia mengabaikan tempat di depannya dengan jijik samar. Cepat, Tuan Muda Ren memerintahkan kami untuk mengirim 4 mobil sport super ini untuk perbaikan. Direktur Qin, apakah ini kecelakaan mobil? 4 mobil sport super ditabrak. Petik 2. Aku pikir begitu. Orang yang memanggil Tuan Muda Ren memiliki kekuatan yang kuat. Pergilah ke sini sekarang. Petik 2. Dalam waktu kurang dari 20 menit, beberapa trailer diparkir di samping. Sekitar 8 orang turun dari mobil dan menuju ke kerumunan. Astaga, keempat mobil ini dalam kondisi buruk. Sepertinya mereka terguling oleh pickup besar itu. Biaya perbaikannya setidaknya beberapa juta dolar. Petik 2. Ya, benar-benar bencana. Mengapa mereka tidak memanggil perusahaan asuransi untuk menyelesaikan ini? Petik 2. Direktur Qin meremas dirinya ke kerumunan, dan dia terkejut ketika melihat 4 mobil sport. Masing-masing harganya 5 juta dolar ke atas. Tidak heran mereka memanggil Tuan Muda Ren dan Direktur Qin untuk bergegas turun dan menyelesaikan ini. Siapa Tuan Muda Luo? Direktur Qin bertanya dengan hati-hati ketika dia menatap kelompok itu. Kamu yang dikirim oleh Ren Anzi. Mengangkut 4 mobil sport dan mengutip saya harga untuk biaya perbaikan. Petik 2. Salah satu dari kuartet memandang Direktur Qin dengan mata dingin ketika dia berbicara segera. Ya, Tuan Muda Luo. Oke, Direktur Qin cepat mengangguk. Tuan Muda Ren telah mengingatkannya untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Oleh karena itu, mereka harus menjadi bidikan besar. Bagaimana jika kamu tidak mampu membayar biaya perbaikan 10 kali lipat? Haha. Tuan Muda Luo menatap Wang Xian dengan dingin. Dia bertanya ketika dia menyipitkan matanya yang membunuh. Direktur Qin penasaran saat dia menelusuri arah yang Tuan Muda Luo lihat. Tiba-tiba, Direktur Qin membeku dan tubuhnya menegang karena syok berkedip di matanya. Dengan leher kaku,
Dia berbalik dan melihat pikap hitam raksasa tidak jauh dari sana. Dia menelan ludahnya. Tanpa ragu-ragu, Direktur Qin berjalan ke Wang Xian dan tersenyum tulus dan senang. Tuan Muda Wang, bagaimana Anda menemukan kafilah lintas negara Men 8 tanda kali 8 yang dimodifikasi dari Jerman? Ini benar-benar mendominasi. Lihatlah bagaimana ia menghancurkan 4 supercar dengan mudah. Tuan Muda Wang, izinkan saya mengirim seseorang untuk memeriksa apakah ada goresan. Petik 2. Bab 232, putramu telah bermasalah. Tuan Muda Wang, bagaimana perasaan Anda tentang kafilah lintas negara Men 8 tanda kali 8 yang dimodifikasi dari Jerman? Ini benar-benar mendominasi. Lihatlah bagaimana ia menghancurkan 4 supercar dengan mudah. Tuan Muda Wang, izinkan saya mengirim seseorang untuk melihat apakah ada yang tergores. Petik 2. Suara sutradara Qin menembus kesunyian dan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Bagaimana situasinya sekarang? Apa yang terjadi? Bukankah Direktur Qin masih berbicara dengan hormat kepada Luo Ziyu tentang mobil beberapa waktu yang lalu? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu sekarang? Selain itu, mengapa dia bertindak sangat hormat terhadap Wang Xian? Tindakan membingungkan Direktur Qin mengejutkan semua orang di sekitarnya. Luo Ziyu, yang berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi dan telah menuntut kompensasi 10 kali beberapa waktu lalu, tertegun. Melihat Direktur Qin meminta 2 pekerja pemeliharaan untuk memeriksa karavan yang baru saja menabrak mobil mereka, ekspresi Luo Ziyu berubah suram. Apa yang kamu lakukan? Apa yang diminta Ren Anzi, si idiot itu untuk lakukan di sini? Luo Ziyu menatap kasar pada Direktur Qin dan berteriak keras. Aku secara alami tahu apa yang seharusnya kulakukan di sini. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Petik 2. Ketika Direktur Qin mendengar Luo Ziyu, dia mengangkat dadanya dan membalas dengan jijik. Dia tidak memiliki sikap hormat yang sama terhadap Luo Ziyu sama sekali. Sorot matanya penuh ejekan. Tuan Muda Ren telah menginstruksikan dia ke sini untuk menangani masalah ini. Pada saat yang sama, Tuan Muda Ren menekankan bahwa dia harus menghormati. Namun, saat dia melihat Wang Xian dan karavan lintas negara yang dimodifikasi di samping, dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Sebagai orang kepercayaan kepada Tuan Muda Ren, dia tahu banyak hal. Ini termasuk bagaimana Tuan Muda Ren harus menghormati Tuan Muda Wang seolah Tuan Muda Wang adalah kakek neneknya. Ini termasuk bagaimana ayah dari Tuan Muda Ren, yang juga kepala keluarga Ren, harus menghormati ketika berurusan dengan Wang Xian. Ini termasuk fakta bahwa Wang Xian, yang keberadaannya seperti setan di matanya, telah memusnahkan keluarga Yan dan keluarga Liu. Di dalam lingkaran orang-orang yang paling berpengaruh dan kaya di River Town, mereka semua tahu bahwa Anda dapat menyinggung siapapun di River Town, tetapi bukan Tuan Muda Wang, yang juga dikenal sebagai Miracle Dr. Wang. Dia benar-benar orang yang paling mengerikan di River Town. Hari ini, Direktur Qin percaya bahwa bahkan jika Tuan Muda Ren datang secara pribadi, dia mungkin akan memilih untuk menyinggung Luo Ziyu sebagai gantinya. Bahkan, Tuan Muda Ren mungkin saja berkelahi dengannya. Jika Tuan Muda Ren mengetahui tindakannya, Tuan Muda Ren tidak hanya akan marah, tetapi dia juga akan memiliki penilaian yang lebih baik darinya. Saat memikirkan ini, senyum tipis muncul di wajah Direktur Qin. Dia melirik ke 4 supercar yang telah dihancurkan, tersenyum ringan dan berkata, ini kehormatan Anda untuk Tuan Muda Wang menghancurkan mobil Anda. Kamu, Luo Ziyu sedikit menggigil karena marah. Dia menatap dingin pada Direktur Qin dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Apa yang? Bagaimana situasinya sekarang? Petik 2. Aku benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Bukankah itu Direktur Qin yang dipanggil Luo Ziyu? Petik 2. Pria parubaya itu memanggil Wang Xian sebagai Tuan Muda Wang. Itu bukan alamat umum saat ini. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya terkejut dan bingung dengan perkembangan saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Pekik, pekik, pekik. Pada saat ini, beberapa mobil mewah melaju ke arah sekolah dan berhenti di samping. Kerumunan terkejut dan segera tahu bahwa itu adalah orang-orang yang dipanggil Hua Zeming dan teman-temannya. Ada 10 hadiah. Selain itu, nomor plat mobil mereka sedang berjalan. Siapa mereka? Ketika kerumunan melihat 10 Benzes hitam berbaris rapi, pikiran mereka terpesona. Lihat, ada lebih banyak di belakang. Petik 2. Pada saat ini, seorang remaja tidak bisa tidak berteriak.
Dia menunjuk ke belakang saat dia berteriak. Penjelajah darat. Ada 8 penjelajah darat. Ya dewa, mereka dari model yang sama. Petik 2. Itu adalah mobil dari Enterprise Alliance Security Group. Ya dewa, Enterprise Alliance Security Group adalah perusahaan keamanan terbesar di Rivertown. Dikatakan bahwa semua orang di dalamnya adalah seorang ahli. Petik 2. Mobil melaju dan berhenti satu demi satu. Ada total 30 hingga 40 mobil. Seseorang sedang turun. Kerumunan tampak kaget pada orang-orang yang turun dari mobil. Mereka semua adalah pria muda yang mengenakan pakaian hitam. Di bagian paling depan, pengemudi, yang mengenakan sepasang sarung tangan putih, membuka pintu mobil dengan tergesa-gesa. Dari mobil, seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan turun. Dari dia, orang bisa merasakan getaran pria yang benar-benar sukses. Chen Hu. Orang tua itu menyerupai Chen Hu. Seseorang dari kerumunan berseru dengan nyaring tak percaya. Siapa Chen Hu? Chen Hu adalah direktur kelompok Kota Timur. Dia seorang miliarder di Rivertown. Banyak orang harus memanggilnya sebagai Tuan Hu ketika mereka melihatnya. Petik 2. Seorang miliarder. Wow, ada lebih dari 20 pria muda berjas mengikuti Chen Hu. Susunan pemain ini sangat menakjubkan. Petik 2. Orang-orang juga turun dari penjelajah darat. Siapa mereka? Ya dewa, Direktur Enterprise Alliance Security Group datang secara pribadi. Ya dewa, dia benar-benar datang secara pribadi. Petik 2. Ada begitu banyak orang. Hua Zeming, Han Junming dan teman-teman mereka hanya menelepon, namun begitu banyak orang telah datang. Apalagi mereka semua adalah tokoh berpengaruh di Rivertown. Ini. Setiap orang di kerumunan memandang dengan tidak percaya pada sekelompok orang yang baru saja tiba. Di bagian paling depan ada 3 orang. Mereka adalah Direktur East City Group, Direktur Enterprise Alliance Security Group dan seorang lelaki paruh baya yang memberikan getaran kuat. Pada saat ini, kerumunan memandang Wang Xian sebelum melihat Hua Zeming, Han Junming dan teman-teman mereka. Hehe, mereka semua telah tiba. Saya harap Anda dapat mengambil konsekuensinya. Petik 2. Han Junming melihat kelompok yang mendekati mereka. Bibirnya melengkung ke atas sambil tersenyum dingin menatap Wang Xian. Kami memulai permainan sekarang. Saya harap Anda bisa menghibur kami. Petik 2. Hua Zeming sedikit meregangkan lehernya saat dia menyeringai dingin. Ketika kerumunan melihat sekelompok orang yang mendekat, mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Sudah berakhir, sudah berakhir. Senior Wang Xian sudah berakhir. Petik 2. Sial, saya tidak menyangka Hua Zeming dan Han Junming begitu luar biasa. Mereka dapat memanggil tokoh-tokoh berpengaruh ini dengan satu panggilan. Petik 2. Paman Hu, Chen Hu, Ah Wu, Hua Zeming, Han Junming dan teman-temannya menyeringai dan menyapa sekelompok orang yang mendekat. Siapa yang berani menggertak Zeming? Biarkan Paman Hu memberinya pelajaran. Tidak ada yang perlu ditakuti di Rivertown. Petik 2. Tuan Muda Han, siapa yang tidak mengerti posisinya? Serahkan dia padaku. Petik 2. Tuan Muda Zhou, saya harap saya tidak terlambat. Pria parubaya, Direktur East City Group dan Direktur Enterprise Alliance Security Group bertemu dengan salam dari Hua Zeming dan teman-temannya dengan senyum cerah. Ini. Ketika orang banyak mendengar bagaimana ketiga pemimpin itu berbicara kepada Hua Zeming dan teman-temannya, mereka tersentak. Mereka tidak tahu tentang pria parubaya, tetapi Chen Hu adalah direktur kelompok besar dan memiliki aset lebih dari 1 miliar. Laki-laki lain juga adalah direktur kelompok yang kuat. Namun, mereka sangat hormat di depan mereka. Apakah mereka semua sudah tiba? Apakah masih ada lagi? Wang Xian memandangi 3 pria yang telah berjalan dengan puluhan bawahan. Dia tersenyum lembut. Kematian mengetuk pintumu, namun kamu bertindak sombong. Si kembar cantik berkata dengan dingin. Hah, itu adalah. Namun, ketika Hu Fei, Chen Hu dan Gong Wu melihat Wang Xian, tubuh mereka membeku. Tubuh kaku mereka sedikit gemetar ketika mereka berhenti di jalur mereka. Pada saat yang sama, mereka bertiga mengeluarkan ponsel mereka dan melakukan panggilan. Kakak Hua, putramu mendapat masalah. Direktur Han, putramu mendapat masalah. Tuan kedua Zhou, putramu mendapat masalah. Bab 233, dikenal di seluruh Universitas Rivertown. Anakmu telah mendapat masalah. 3 dari mereka mengatakan hal yang sama pada saat bersamaan.
Apa yang sedang terjadi? Ini. Semua orang tercengang ketika mereka melihat tiga tokoh terkenal mengeluarkan ponsel mereka untuk panggilan. Hua Zeming, Han Junming dan yang lainnya membeku sesaat ketika perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati mereka ketika mereka mendengar percakapan mereka. Paman Hu. Ekspresi Hua Zeming tenggelam secara bertahap saat dia memanggil Hu Fei. Hu Fei mengintip Hua Zeming melalui sudut matanya dan mengabaikannya. Setelah dia berbicara dengan orang di telepon, dia dengan cepat berjalan menuju Wang Xian. Tuan Muda Wang, saya tidak tahu bahwa salah satu putra kakak saya telah menyinggung Anda. Dia bilang dia akan menyerahkannya padamu selama nyawa putranya selamat. Petik 2. Tuan Muda Wang, Direktur Han ingin saya meminta maaf kepada Anda. Putranya, Han Junming, siap membantu Anda. Petik 2. Tuan Muda Wang, Tuan kedua Zhou berharap Anda bisa menyelamatkan nyawa putranya yang tidak berguna. Setelah Hu Fei pergi, Chen Long dan Gong Wu berjalan ke Wang Xian segera dan berbicara dengan hormat. Astaga, situasi apa ini sekarang? Sialan, ini. Tak satu pun dari penonton di sekitarnya yang tahu harus mengatakan apa saat acara dibuka. Kejutan mereka melampaui kata-kata karena mereka tidak memiliki kosakata untuk menggambarkannya. Hua Zeming, Han Junming, dan yang lainnya menelepon sekelompok orang di sini. Anggota staf dari layanan mobil 4S yang baru saja tiba mengabaikan mereka begitu dia melihat Wang Xian. Dia bahkan mengejek mereka. 3 tembakan besar lainnya tiba, dan mereka memanggil orang tua mereka untuk memberitahu mereka bahwa putra mereka telah mendapat masalah. Selanjutnya, 3 tembakan besar berjalan ke Wang Xian dan memanggilnya Tuan Muda Wang dengan hormat. 3 tembakan besar bahkan mengatakan kepada Wang Xian bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia suka selama dia menyelamatkan hidup mereka. Ya ampun, Hua Zeming, Han Junming, dan yang lainnya sedikit membuka bibir mereka, karena mereka tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Mereka menatap Hu Fei, Chen Long dan Gong Wu dengan tak percaya. Paman Hu. Hua Zeming membuka mulutnya dan memanggil sekali lagi. Diam. Dapatkan di sini sekarang dan buat permintaan maaf Anda. Ayahmu menyuruhku untuk mematahkan kakimu jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini hari ini. Hu Fei berteriak pada Hua Zeming, jika kamu bisa kembali ke rumah, kamu akan dihukum oleh aturan rumah. Apa? Hua Zeming gemetar dengan ekspresi heran dan ketakutan melintas di matanya. Jika Anda bisa kembali ke rumah. Jika Anda bisa kembali ke rumah. Bagaimana jika dia tidak bisa? Jawabannya jelas. Minggir dan minta maaf sekarang. Hu Fei berteriak padanya sekali lagi dengan wajah tegas. Aku, Hua Zeming dipenuhi dengan rasa takut. Lupakan, memberi mereka hukuman akan dilakukan. Dan saya tidak ingin melihat mereka di River Town. Petik 2. Wang Xian memandang mereka berempat dengan jijik sebelum dia berbicara dengan Hu Fei, Chen Long dan Gong Wu. Terima kasih, Tuan Muda Wang. Keluarga mereka pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Mereka bertiga buru-buru menjawab. Wang Xian melambaikan tangan dan berkata kepada Wang Dahai dan yang lainnya, yang tercengang, ayo pergi untuk makan malam kami. Jangan biarkan sampah merusak suasana hati kita. Petik 2. Ayo pergi. Wang Dahai dan yang lainnya menatap dengan mata mereka yang lebar dan bundar sebelum mereka mengikuti Wang Xian ke restoran kelas 1. Kalian meminta masalah. Dari semua orang di River Town, mengapa Anda harus memprovokasi Tuan Muda Wang? Petik 2. Hu Fei menatap kuartet dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memandang sosok yang baru saja pergi dengan ketakutan dan rasa hormat. Tuan Muda Han, kembalilah ke modus sekarang dan jangan pernah kembali ke River Town lagi. Pada saat yang sama, keluarga Anda perlu memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Muda Wang. Petik 2. Chen Long memandang Han Junming dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian beruntung hari ini. Tuan Muda Wang memberi kami beberapa wajah. Petik 2. Han Junming, Hua Zeming dan yang lainnya masih linglung saat mereka berdiri di sana dengan wajah pucat. Pada saat ini, semua telepon mereka berdering. Ketika mereka melihat panggilan dari para pemimpin keluarga mereka, wajah mereka menjadi seputih sprei. Orang macam apa yang mereka macam-macam? Bagaimana tangguh senior Wang Xian? Dia terlalu hebat. Apakah ini kekuatan Wang Xian? Hua Zeming dan Han Junming sudah sangat mengesankan. Tapi sekarang, keluarga mereka memohon padanya untuk menyelamatkan nyawa putra mereka. Petik 2.
Idola saya. Senior Wang Xian adalah idola saya. Saya mendengar dia tidak punya uang ketika dia berumur 1 tahun. Namun dia telah naik ke posisi yang mendominasi dalam setahun. Petik 2. Ratusan orang mengalami keributan ketika Han Junming dan Hua Zeming masuk ke mobil seperti beberapa zombie berjalan setelah Wang Xian menghilang. Mereka semua berdiskusi dengan kaget. Hari ini, Wang Xian menunjukkan kekuatan yang mengerikan dan mendominasi. Jika Wang Xian hanya seorang tokoh terkenal di sekolah di masa lalu, ia akan menjadi sosok legendaris dari Universitas Rivertown mulai hari ini dan seterusnya. Brother Xian, Anda akan menjadi pemimpin kami mulai sekarang. Wang Dahai memanggil Wang Xian dengan kagum di salah satu kamar di restoran kelas 1. Saudaraku Xian, kamu luar biasa dan keren. Aku ingin menikahimu jika aku perempuan. Petik 2. Enyah. Wang Xian mendorong Wang Dahai menjauh karena jijik. Xiao Yu dan yang lainnya ada di sini. Kalian pergi saja ke sana dan duduk. Petik 2. Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng berbicara dengan penuh semangat setelah Wang Xian keluar. Su King, King Yue. Wang Xian berjalan keluar dan melihat Xiao Yu dan Penatua Fang. Matanya menyapu Guan Su King dan Lan King Yue saat dia memanggil sambil tersenyum. Rupanya, dia melarikan diri dari beberapa masalah dengan sempurna selama 1 bulan retret. Dia merasa retret itu sepadan. Sepertinya seseorang merawatmu dengan baik. Guan Su King dan Lan King Yue mengukurnya dengan mata mereka saat mereka tersirat. Terima kasih untuk kalian berdua telah merawatku selama retretku. Anda telah bekerja keras. Mari makan malam. Wang Xian pura-pura tidak tahu ketika dia berbicara dengan Guan Su King dan Lan King Yue dengan tulus. Aku senang kamu tahu itu. Guan Su King dan Lan King Yue mengungkapkan senyum di wajah mereka dan menuju ke kamar pribadi. Wang Xian segera mengikuti di belakang mereka. Dia melihat Xiao Yu memberinya acungan jempol karena kagum. Wang Xian menepuk dadanya dengan bangga, tampak terkesan dengan dirinya sendiri. Ketika Wang Dahai dan orang-orang melihat Guan Su King dan Lan King Yue memasuki kamar pribadi pada saat yang sama, mereka terkejut. Saat makan malam, mereka semua menjatuhkan rahang ketika Wang Xian mengambil makanan untuk Guan Su King dan Lan King Yue dengan penuh semangat. Situasi ini, astaga, Saudara Xian, saya terkesan. Saya sangat terkesan. Kamu benar-benar hebat. Petik 2. Ketika mereka berempat datang ke kamar mandi, Wang Dahai, Zhang Wen, dan Zhang Feng segera berbicara kepada Wang Xian dengan penuh kekaguman. Itu bukan apa-apa. Wang Xian tertawa kecil karena kesombongan. Biarkan aku memeriksa seberapa mengesankan dirimu. Wang Dahai dan mereka membentangkan leher mereka dan memeriksa di antara kaki Wang Xian. Astaga, tangguh, tak terkalahkan. Bab 234, Istana Api Sekte Suci. Selamat pagi, Senior Wang Xian. Selamat pagi, Wang Xian. Selamat pagi tampan. Ketika Wang Xian dan Xiao Yu tiba di sekolah pada pagi kedua, mereka disambut oleh para siswa dalam perjalanan dengan antusias. Pagi, Wang Xian mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Saudaraku, tindakanmu benar-benar mengejutkan seluruh sekolah. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk mencapai sesuatu yang begitu mengejutkan. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Melihat siswa dari sekolah menyapa Wang Xian satu demi satu, Xiao Yu menatap kakaknya dengan kagum. Aku masih adikmu. Wang Xian bercanda. Dia tersenyum dan menambahkan, baiklah, aku akan ke kelasku sekarang. Petik 2. Lanjutkan. Xiao Yu menjawab, dan keduanya berpisah. Selamat pagi, Wang Xian. Selamat pagi, Saudara Xian. Ketika Wang Xian tiba di ruang kelas, perhatian semua orang tertuju padanya. Sekilas terkejut melintas di mata mereka dan mereka dengan cepat menyapanya sambil tersenyum. Pagi, Wang Xian mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Wang Xian, kamu benar-benar menyembunyikan apa yang bisa kamu lakukan dengan sangat baik. Insiden yang terjadi kemarin sore telah meletus di forum sekolah. Tindakanmu benar-benar terlalu mendominasi. Petik 2. Kamu adalah idolaku. Aku tidak pernah menyangka kamu memiliki kemampuan seperti itu. Beberapa teman sekelas yang bercanda dengan Wang Xian lebih dekat ketika mereka mencoba membaca buku-buku bagus Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan mengobrol dengan mereka untuk sementara waktu. Segera, bel sekolah berbunyi. Namun, selama interval pendek di antara pelajaran di pagi hari,
pengumuman dibuat melalui sistem penyiaran sekolah. Siswa kelas 2, Wang Xian, telah menyumbangkan 50 juta dolar untuk membantu siswa yang membutuhkan. Sekolah akan membentuk departemen untuk membantu siswa yang membutuhkan secara finansial. Petik 2. Ketika pengumuman itu dibuat, sekolah meletus dengan diskusi parau. Wang Xian, ini Wang Xian lagi. Bersama dengan rincian kejadian sehari sebelumnya yang tersebar dengan kecepatan gila, Wang Xian sekarang dikenal oleh semua orang di Universitas Rivertown. Terima kasih, Wang Xian atas sumbangannya ke sekolah. Terima kasih, Wang Xian karena membantu siswa yang membutuhkan. Petik 2. Konselor mendekati saya hari ini dan memberitahu saya bahwa Wang Xian telah menyumbangkan sejumlah uang kepada sekolah untuk menyiapkan dana yang membantu siswa yang membutuhkan. Sekolah sekarang telah membebaskan biaya sekolah saya selama 1 tahun. Saya sangat berterima kasih kepada Wang Xian. Petik 2. Energi positif. Wang Xian menyumbang 50 juta dolar, dan ini bisa membantu banyak orang. Terima kasih, Wang Xian. Petik 2. Wang Xian benar-benar mulia untuk menyumbangkan 50 juta dolar untuk membantu siswa yang membutuhkan. Terima kasih, Wang Xian. Petik 2. Sekolah juga memposting pengumuman di situs web sekolah resminya. Pada saat yang sama, mereka mempublikasikan rencana bantuan. Di bagian komentar, banyak siswa mendiskusikan sumbangan tersebut. Kebanyakan dari mereka berterima kasih kepada Wang Xian atas sumbangannya. Pada akhirnya, 4 kata terima kasih, Wang Xian terpilih paling banyak, dan segera mencapai lebih dari 10.000. Setelah melihat pesan-pesan di forum sekolah dan mendengar siaran di sekolah, Wang Xian tersenyum dan pergi ke aula medis naga suci dalam suasana hati yang gembira. Hanya ada 2 kelas di pagi hari. Setelah kelasnya, baru pukul 10 pagi. Ketika dia sampai di ambang pintu aula medis, Sun Lingxiu, yang mengenakan pakaian putih, sudah berdiri di sana. Dia berdiri di sana dengan tenang dan tersenyum lembut. Ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Xiao Xian. Ketika Sun Lingxiu melihat Wang Xian berjalan ke arahnya, dia berjalan ke depan dan menyambutnya dengan senyum yang indah. Apakah kamu sudah menunggu? Tanya Wang Xian saat dia membuka pintu ke balai medis Divine Dragon. Tidak, aku baru saja tiba. Jawab Sun Lingxiu. Ketika Sun Lingxiu memasuki ruang medis, dia melihat sekeliling dengan penuh perhatian. Xiao Xian, kamu mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi ketika aku mengirim pasien ke sini untuk perawatan di masa lalu, aku membayangkan menjadi miracle doctor yang luar biasa seperti kamu. Saya akan berpikir betapa hebatnya jika saya bisa menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Meski aku tidak sehebat dirimu saat ini, setidaknya aku bisa merawat pasien di sini. Petik 2. Dia berbicara dengan gembira, karena ini adalah sesuatu yang dia harapkan sejak lama. Aku akan meninggalkan aula medis ini untukmu mulai sekarang. Saya tidak akan ikut campur dengan bisnis ini lagi. Wang Xian berkomentar. Yakinlah, sekarang setelah Anda menyerahkan ini kepada saya, Anda akan menjadi bos saya mulai sekarang dan seterusnya. Saya akan menghasilkan uang untuk Anda. Sun Lingxiu tersenyum ketika dia pergi untuk merebus air. Saya telah membawa Anda ke sini hari ini untuk melihatnya terlebih dahulu. Anda dapat mulai melihat pasien mulai besok. Saya mungkin hanya tinggal di sekitar sini ketika tidak ada yang harus dilakukan. Wang Xian mengangguk dan berkata. Baiklah, Xiao Xian. Namun, bisakah saya mengubah aturan balai medis Divine Dragon? Sun Lingxiu bertanya. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Sun Lingxiu membuat Wang Xian secangkir teh dengan air mendidih dan membawanya ke dia. Aturan. Ubah saja sesuai keinginan. Saya tidak akan terlibat dengan bisnis di sini di masa depan. Oh ya, akan lebih baik jika kita bisa mengumpulkan batu spiritual dari perawatan untuk artis bela diri kuno. Wang Xian mengangguk dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. Ya, Bos Xiao Xian, saya hanya akan mengikuti instruksi Anda. Jawab Sun Lingxiu dengan senyum cerah saat dia mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di depan Wang Xian dengan kedua tangan. Wang Xian tidak terbiasa dengan perilakunya seperti ini. Ini mengingatkannya pada perawat dan cosplay pembantu. Ini tempatnya, Aula Medis Divine Dragon yang dipimpin oleh Miracle Doctor peringkat 8 di Miracle Doctor's Chart. Petik 2. Ketika Wang Xian dan Sun Lingxiu sedang mengobrol, seorang pria tua dan seorang pria muda tiba di ambang pintu dan berkomentar setelah melihat ke papan nama. Tuan,
Apakah dia setuju untuk bergabung dengan istana api kita? Pria muda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat ke dalam aula medis. Yakinlah, dia akan setuju. Kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Istana api kami adalah sekte suci yang baru dinobatkan dan kami berada pada tahap di mana kami merekrut berbagai ahli. Ini juga waktu terbaik bagi para ahli untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Miracle Dr. Wang adalah dokter tanpa faksi. Meskipun dia berada di peringkat ke-8 di Miracle Doctors Chart, bagaimanapun dia masih seorang dokter tanpa golongan. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte suci dan menjadi Miracle Doctor pribadi kita dalam sekte. Katakan padaku, apakah dia akan menolak dan membiarkan kesempatan ini tergelincir? Petik 2. Hehe, dia pasti akan setuju untuk bergabung. Ini adalah kesempatan pertemuan baginya dan peluang terbaik yang ada. Dia tidak akan mendapatkan perlakuan dan status yang sama dengan yang ditawarkan Flame Palace jika dia memilih untuk bergabung dengan sekte suci lainnya, kata pria tua itu dengan percaya diri ketika dia berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi. Pria muda itu mengangguk setuju dan mengikuti di belakang. Hei, kalian ada. Sun Lingxiu sedang membereskan barang-barang di ruang medis ketika pria tua dan muda itu masuk. Dia memandang mereka dan menanyakan ini kepada mereka, merasa sedikit bingung tentang tujuan mereka. Wow, dia sangat cantik. Pria muda itu berseru ketika melihat Sun Xiuling. Pria tua itu tersenyum dan melihat muridnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke Wang Xian, yang sedang beristirahat di kursi malas, dan bertanya, kamu pasti dokter ajaib Wang. Hah, Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat pria tua dan muda itu. Ya, benar. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk saya? Petik 2. Miracle Dr. Wang memang semudah yang dikabarkan. Saya adalah penatua dari Sekte Suci, Istana Api. Saya ingin mengundang Miracle Dr. Wang untuk bergabung dengan Secret Sect kami sebagai Miracle Dr. pribadi kami. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Sekte Suci, Istana Api. Wang Xian bingung. Apakah ada Istana Api di antara Sekte Suci? Pria tua itu terkejut mendengar jawaban Wang dan ketidaksenangan melintas di matanya. Meskipun Flame Palace baru saja menjadi sekte suci, itu sudah dikenal di seluruh dunia. Istana Api baru saja menjadi sekte suci. Kami dengan tulus berharap Miracle Dr. Wang dapat bergabung dengan kami. Orang tua itu mengulangi undangannya. Maafkan saya tidak punya niat untuk bergabung dengan pasukan apapun. Petik 2. Bab 235, Seorang Budak. Maafkan saya tidak punya niat untuk bergabung dengan pasukan apapun. Petik 2. Ketika Wang Xian menyatakan sikapnya dengan acuh tak acuh di kursinya, pria tua dan muda itu langsung membeku. Pria tua itu sedikit malu ketika dia melihat Wang Xian menyeruput tehnya dengan santai dan santai. Wang Xian tampak tenang saat dia memecat mereka sebagai seseorang yang tidak penting. Wang Xian sama sekali tidak menganggap sekte suci dengan serius. Miracle Dr. Wang, Istana Api dipromosikan menjadi sekte suci. Jika Anda dapat bergabung dengan kami, Anda akan menjadi salah satu anggota kami, dan kami akan melindungi Anda. Petik 2. Orang tua itu terus membuat poin untuk Wang Xian dengan ekspresi cekung. Maafkan saya, Wang Xian duduk dan menyingkirkan tehnya. Dia memandang lelaki tua itu dan mengulangi lagi, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kekuatan apapun, dan aku mungkin tidak akan mempraktikkan obat lagi. Ini kehormatan Anda bahwa kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Sekte Suci. Berani-beraninya seorang dokter tanpa faksi memperlakukan kita dengan kasar. Kata pemuda itu dengan dingin. Pria muda itu melihat ekspresi suam-suam kuku Wang Xian, dan fakta bahwa Wang Xian mengabaikan mereka benar-benar menjengkelkan pria muda yang telah diterima dengan pujian. Wang Xian tertegun dan terkejut. Dia memandang kedua orang yang angkuh itu dan menganggap mereka lucu. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari Sekte Suci? Apakah Anda memaksa saya untuk bergabung di luar kehendak saya? Petik 2. Karena Miracle Dr. Wang tidak mau bergabung dengan kami, bagaimana kami bisa memaksa Anda untuk melakukannya? Istana Api akan merekrut para pahlawan dan murid di Gunung Wuduan 2 hari dari sekarang. Saya berharap dapat melihat Anda di sana, kata lelaki tua itu dengan dingin. Dengan gerakan telapak tangan, kartu undangan merah menyala muncul di tangannya. Mengusir. Dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut, dan kartu undangan dimasukkan ke dinding di belakang Wang Xian seperti senjata tersembunyi.
Tidak sulit membayangkan kekuatan yang dimilikinya untuk mendorong undangan kertas ke dinding. Pria tua itu bangkit dan berjalan keluar. Ketika dia mendekati pintu, dia berhenti dan berkata dengan tegas, seorang dokter tanpa faksi yang tidak bergabung dengan kekuatan apapun tidak aman. Orang tua itu segera pergi setelah menyelesaikan hukumannya. Pria muda itu menatap tajam ke arah Wang Xian sebelum dia melirik Sun Lingxiu dengan gairah berkelebat di matanya. Hehe. Wang Xian memasang wajah tersenyum ketika pria tua itu pergi. Dia mengulurkan tangannya, dan kartu undangan yang tertanam di dinding terbang ke tangannya. Jika orang tua itu melihat ini barusan, dia akan terkejut. Wang Xian membalik kartu undangan merah berapi dan melihat tokoh-tokoh terkemuka tercetak di atasnya. Ziarah, Sekte Suci, Istana Api. Ziarah. Wang Xian terkekeh. Sekte yang bisa menjadi salah satu sekte suci mendominasi keberadaan. Mereka harus memiliki lebih dari 10 pakar inbound dan pengaruh yang cukup. Fakta bahwa Istana Api dapat dipromosikan menjadi sekte suci berarti itu pasti memiliki kehadiran yang mendominasi. Dalam beberapa dekade terakhir, Flame Palace juga satu-satunya kekuatan yang dipromosikan. Setelah mereka dipromosikan, Istana Api perlu memperluas sekte mereka dengan merekrut para ahli dan murid dunia bawah. Gunung Wuduan berjarak sekitar 100 km dari River Town. Itu tidak dekat, tetapi juga tidak jauh. Apa hubungannya Secret Sect denganku? Wang Xian mengesampingkan undangan itu dan melanjutkan dengan waktu minum tehnya yang santai. Setelah Sun Lingxiu datang ke balai medis Divine Dragon, dia akhirnya benar-benar santai. Dia bisa berenang di laut, beristirahat di ruang medis, pergi ke sekolah setiap hari. Pikiran itu hanya memuaskan. Oh, Lingxiu, jika Anda ingin makan siang atau makan malam, Anda dapat pergi ke restoran kelas 1 di sebelahnya. Petik 2. Wang Xian santai dan berbaring selama lebih dari 30 menit sebelum dia berdiri dan berbicara dengan Sun Lingxiu, yang membereskan ruang medis. Ya, Xiao Xian. Sun Lingxiu mengangguk dan duduk di sampingnya sambil tersenyum. Aku akan kembali ke sekolah sekarang. Kembalilah dan istirahatlah jika tidak ada yang bisa dilakukan. Petik 2. Wang Xian melihat waktu itu dan menuju ke sekolah. Sun Lingxiu berdiri dan menatap pandangan Wang Xian dengan senyum tipis. Jika tempat ini akan berfungsi seperti yang kuinginkan, aku akan kebanjiran. Ini mungkin mencegah Xiao Xian menghasilkan uang juga. Petik 2. Sun Lingxiu mengamati seluruh aula medis naga suci saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia adalah orang yang baik hati. Ketika dia menyaksikan hidup dan mati, dan banyak keluarga tak berdaya di rumah sakit, dia selalu memikirkan betapa indahnya jika dia lebih terampil. Karena itu, dia terkesan oleh Wang Xian dan sangat mengaguminya. Dia selalu ingin membantu orang-orang yang menderita penyakit atau tidak punya uang untuk menemui dokter mahal ketika dia meningkatkan keterampilan medisnya. Dia tahu dia bertingkah seperti Bunda Suci, tetapi itu selalu menjadi mimpinya. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Namun, dia harus menggulingkan aturan yang ditetapkan oleh Wang Xian sebelumnya jika dia ingin melakukan itu. Itu akan membawa lebih banyak pekerjaan ke ruang medis di masa depan juga. Ayo kita bantu. Sun Lingxiu memikirkan seseorang saat dia mengenakan senyum cerah di wajahnya. Dia menutup ruang medis dan berjalan perlahan ke atas. Sun Lingxiu duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya terpejam. Senyum menghilang dari wajahnya saat dia terlihat seperti dewi yang mulia dan suci. Darahku. Dia membelah bibir merahnya dengan lembut saat dia memancarkan cahaya putih samar dari tubuhnya. Energi putih dan cerah akhirnya menerangi seluruh ruangan. Murni, elegan, suci. Pada saat yang sama, di sebuah kastil di Eropa yang jauh. Malam itu gelap. Seorang pria parubaya, dengan tuksedo merah dan topi tinggi, mengangkat gelas anggurnya saat dia berkeliaran di ruang dansa penuh dengan kilatan. Berbagai pria dan wanita parubaya dalam balutan pakaian mewah dan mewah bertukar pembicaraan dengan pria parubaya yang mengenakan tuksedo. Pangeran, ketika pria parubaya dengan tuksedo naik ke panggung depan, semua penonton bersorak untuknya. Hehe, terima kasih sudah datang. Pria parubaya yang mengenakan tuksedo menunjukkan sikap yang mengesankan ketika ia mengangkat gelas anggurnya, memandang orang-orang seperti penguasa. Mereka semua di ruang dansa membungkuk hormat kepadanya dan mengangkat gelas anggur tinggi mereka. Warna berdarah tebal di gelas-gelas anggur yang tinggi tampak menakutkan di bawah pencahayaan redup dan suram.
Hehe, pria parubaya dengan tuxedo mengangkat dagunya, tampak senang. Pada saat itu, wajahnya yang bersemangat menegang karena kaget, takut, dan putus asa muncul di matanya. Tidak. Dia menjerit tajam dan menghilang di tempat. Dia kemudian muncul di atas kastil, saat dia melihat jauh ke satu arah. Tidak, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia gemetar parah saat keputusasaan memenuhi matanya. Ah! Tiba-tiba, pria parubaya yang mengenakan tuxedo menggulung tubuhnya di atap kastil kesakitan, tampak kesakitan. Tuan, aku menyerah. Tuan, tolong. Saya mohon padamu. Saya salah. Saya salah. Aku akan mendatangimu sekarang, Tuan. Saya akan siap membantu Anda mulai sekarang. Petik 2. Dia berlutut di tanah dan berjanji kesetiaannya dengan keras. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, tetapi dia sangat hormat dan takut. Beraninya kau memakan darahku. Huff. Petik 2. Sun Lingxiu membuka matanya dengan cahaya yang melintas di atasnya. Dia berdiri perlahan dengan senyum di wajahnya. Miracle Dr. Bloodman sekarang menjadi budak. Bab 236, Murid-murid Istana Api. Wang Xian tidak tahu apa yang terjadi di balai medis Divine Dragon. Percepat, ayo kita cari nasi crockpot. Warung itu memiliki bisnis yang bagus. Kita harus cepat. Petik 2. Pada saat ini, Xiao Yu bergegas Wang Xian, Lan Qingyue dan Guan Suking. Baik, sudah lama sejak kami makan di kantin sekolah. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis sebelum melihat ke Lan Qingyue dan Guan Suking. Apakah kalian masih ada pelajaran di sore hari? Aku punya 2 pelajaran lagi di sore hari. Aku juga punya 2 pelajaran. Kedua gadis itu tersenyum dan mengembalikan pertanyaan, mengapa? Apa masalahnya? Tidak ada, tidak ada. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda berdua akan tinggal di asrama malam ini. Petik 2. Wang Xian tersenyum malu-malu. Setelah berlatih di balik pintu tertutup selama sebulan, ia kesulitan menahannya. Dia ingin melepaskan sebagian dari itu. Aku tinggal di asrama. Petik 2. Aku akan pulang. Kedua gadis itu menatapnya secara bersamaan dan menjawab. Oh, kalau begitu, datanglah ke villa saya sepulang sekolah besok. Mari kita berkumpul dan mendapatkan sesuatu yang enak untuk dimakan. Lanjut Wang Xian tanpa jeda. Hah, kedua gadis itu sedikit tertarik. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka mengangguk. Wang Xian senang dan mulai melihat Guan Suking dan Lan Qingyue dari atas ke bawah. Keduanya sekitar tinggi 7 meter dengan angka sempurna. Keduanya bersama-sama. Wang Xian sangat senang memikirkan hal itu. Imajinasinya berlari liar dan dia bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan pakaian baru untuk mereka. Kostum sekolahan, stocking, kostum guru wanita. Wow, ada begitu banyak orang menunggu untuk itu. Petik 2. Ketika mereka tiba di kantin, Xiao Yu jelas tidak senang ketika dia melihat antrian panjang di depan kios yang menjual beras crockpot. Ayo pergi. Lagi pula, tidak ada yang terjadi. Mari kita antri untuk itu. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berjalan ketika dia berbicara dengan Xiao Yu. Baik, Wang Xian pernah mengunjungi warung nasi crockpot ini bersama Lan Qingyue. Itu memang enak dan bisa dianggap sebagai salah satu kios yang paling dilindungi di Universitas Rivertown. Wang Xian, Xiao Yu dan rombongan berjalan menuju ujung garis. Wang Xian, apa kamu makan di kantin sekolah juga? Petik 2. Halo, Wang Xian. Halo, Senior Wang Xian. Ketika Wang Xian dan rombongan berjalan mendekat, mereka yang mengantri segera mengenalinya dan menyambutnya. Ya, aku di sini untuk makan siang. Halo semuanya. Wang Xian tersenyum tipis. Setelah apa yang terjadi kemarin dan berita tentang dia menyumbangkan $50 juta ke sekolah telah menyebar, dia sekarang dikenal oleh lebih banyak orang daripada jumlah orang yang mengenal Lan Qingyue dan Guan Suking. Apakah kamu di sini untuk nasi crockpot? Ayo, kamu bisa mengantri di depanku. Petik 2. Oh ya, Wang Xian. Ayo, kamu bisa pergi ke depan. Anda tidak perlu mengantri. Petik 2. Untuk para siswa di depan, apakah Anda baik-baik saja dengan membiarkan Wang Xian mengantri di depan kalian? Tidak masalah sama sekali. Oh benar, Wang Xian, apa yang ingin Anda miliki? Saya akan memesan untuk Anda. Para siswa dalam antrian tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian melihat ekspresi antusias pada siswa. Dia hanya tersenyum,
melambaikan tangannya dan menjawab, tidak apa-apa. Saya tidak terburu-buru. Saya hanya bisa menunggu di belakang. Petik 2. Ini tidak akan berhasil. Anda adalah seseorang yang sangat kami hormati di seluruh sekolah. Kami juga tidak terburu-buru. Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk sekolah dan ini hanyalah cara yang para siswa coba ucapkan terima kasih. Apakah kalian setuju dengan saya? Petik 2. Itu benar, benar. Semua siswa menjawab dengan keras. Berapa porsi nasi crockpot yang kamu inginkan? Semuanya akan gratis jika Anda berkunjung lagi ke sini. Petik 2. Bos kios mendengar apa yang dikatakan siswa. Dengan wajah penuh senyum, dia mengulurkan kepalanya keluar jendela. Bos yang luar biasa. Para siswa tertawa dan berkomentar. Haha, itu hanya nasi. Hei, Wang Xian, berapa porsi yang kamu suka? Saya akan mulai mempersiapkan segera. Bos tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, terima kasih, bos. Saya ingin memiliki 4 porsi. Petik 2. Wang Xian melihat wajah para siswa yang antusias dan menjawab dengan senyum tipis. Baiklah, itu akan segera dilakukan. Bos mengangguk. Hehe, Xiao Xian, kamu benar-benar luar biasa sekarang. Anda tidak perlu membayar makanan Anda dan cukup menggunakan wajah Anda. Petik 2. Ya, kamu mendapatkan lebih banyak pujian dari kami saat ini. Guan Suking dan Lan Qingyue tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Mungkin itu karena aku terlalu tampan. Wang Xian berkata dengan nakal. Ayo cari tempat duduk. Aku akan membawanya ke kalian sebentar. Petik 2. Baiklah, saudara, terima kasih. Xiao Yu, Guan Suking dan Lan Qingyue berjalan ke bangku tidak jauh dari situ dan duduk. Saudaraku, bisakah kamu mendapatkan porsi lagi? Tuanku juga datang. Petik 2. Kurang dari 2 menit telah berlalu ketika Xiao Yu berteriak kepada Wang Xian. Baik, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan memesan 1 porsi tambahan. Setelah 5 menit, bos meletakkan 5 porsi nasi crockpot di atas nampan dan memberikannya kepada Wang Xian sambil tersenyum. Terima kasih. Wang Xian berterima kasih kepada bos sebelum membawa nampan ke arah Xiao Yu dan kelompoknya. Tes, Anda hanya penatua martial artis level 8 dari sidang Tisels dan Duri, namun Anda berani berbicara kepada saya dengan cara ini. Anda pasti mencari mati. Petik 2. Ketika Wang Xian berjalan, dia langsung mendengar suara yang jernih. Dia terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Itu dari seorang gadis yang sangat cantik. Dalam hal penampilan, dia tidak kalah dengan Guan Suking dan Lan Qingyue. Di sekelilingnya, ada 3 hingga 4 remaja lainnya. Di seberang gadis itu, Penatua Fang dan Xiao Yu berdiri. Pada saat ini, wajah Xiao Yu memerah karena marah. Dia menatap gadis itu dengan kasar sambil berkata, "Tes, apakah istana api Anda begitu mengesankan sehingga memberi Anda kepercayaan diri untuk berbicara begitu keras? Apakah Anda orang suci atau pemimpin sekte Flame Palace?" Petik 2. Hei, gadis, sebaiknya kau perhatikan kata-katamu. Istana api bukanlah sesuatu yang bisa Anda hina. Sebuah Tisels dan Duri sekte kecil tidak ada di mata Flame Palace kami. Hanya beberapa pelayan dari Istana Api akan cukup untuk memusnahkan kalian. Petik 2. Pria muda yang berdiri di samping gadis itu memandang Xiao Yu dengan jijik dan mengeluarkan peringatan keras. Adapun gadis itu, dia sama bangganya dengan burung merak dan menatap Xiao Yu dan Penatua Fang dengan jelas. Istana Api lagi. Ketika Wang Xian mendengar nama itu, dia melihat ke arah bocah yang berbicara dengan jijik. Kamu sebaiknya memperhatikan kata-katamu di depanku juga. Mereka yang berani berbicara seperti ini kepada saudara perempuan saya di River Town akan menderita kematian yang mengerikan. Petik 2. Wang Xian membawa nampan dan berjalan langsung. Dia meletakkannya di meja di samping sebelum melihat anak itu. Hah! Bocah itu pertama kali terpana, tetapi dengan cepat membalikkan kepalanya untuk menatap mata Wang Xian. Namun, ia segera mengerutkan kening ketika melihat Wang Xian. Aura di tubuhnya segera menghilang. Wang Xian menatap bocah itu dan bertanya dengan dingin, minta maaf sekarang. Bocah itu terkejut. Gadis yang sombong itu juga sedikit terkejut ketika dia melihat Wang Xian dengan bingung. Gadis yang sombong itu menahan kesombongannya dan berseru, Miracle Dr. Wang. Wang Xian tidak memperhatikannya dan matanya tertuju pada pemuda itu. Aku adalah murid Flame Palace.
Pria muda itu menggertakkan giginya dan berkata dengan nada berat. Dia tidak mengharapkan orang yang dia tegur menjadi saudara perempuan Wang Xian. Mereka sudah lama mendengar tentang insiden Hua Zeming dan Han Junming di pagi hari. Setelah menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Wang Xian sebenarnya adalah Miracle Doctor Wang dari River Town. Dia sekarang menghadapi Miracle Doctor peringkat 8 di Miracle Doctor's Chart, seseorang yang bisa memanggil beberapa ahli bawaan untuk memusnahkan pasukan kelas 1. Oleh karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah menguatkan dirinya dan membuang gelar Flame Palace. Bab 237-237. Wang Xian menyipitkan matanya saat rasa dingin melintas di matanya sambil menatap pria muda itu. Minta maaf sekarang. Ketika gadis di sampingnya memperhatikan perubahan ekspresi Wang Xian, dia dengan cepat menginstruksikan pemuda itu. Pria itu ragu-ragu, terlihat malu. Dia kemudian mengertakkan gigi dan sedikit menundukkan kepalanya. Maaf, Dokter Ajaib Wang. Aku tidak tahu dia adikmu. Petik 2. Enyahlah. Wang Xian mengucapkan kata tanpa emosi lagi. Kali ini, dia menatap mereka semua. Miracle Doctor Wang, Wei. Aku tidak ingin mengulangi diriku lagi. Gadis cantik dan angkuh itu akan mengatakan sesuatu lagi, tapi Wang Xian memelototinya dengan dingin. Ekspresinya berubah drastis saat dia menatap Wang Xian dengan tatapan mengerikan. Selanjutnya, dia berbalik padanya dan pergi. Huff, kesombongan seperti itu. Xiao Yu memelototi mereka dan berkata dengan marah. Gadis yang angkuh itu menggelapkan ekspresinya sementara orang-orang yang mengikutinya tampak cemberut. Wan Wan, mengapa kita takut padanya? Dia hanya seorang dokter tanpa faksi. Kita. Bocah yang tadi meminta maaf tadi bertanya pada Mu Wan Wan dengan tatapan cemberut. Dia bukan seseorang yang bisa kita provokasi. Ekspresi Mu Wan Wan tenggelam ketika dia melihatnya. Flame Palace sedang mencoba untuk merekrut dokter faksi yang berada di peringkat ke-8 di Miracle Doctor's Chart. Jika dia menjadi Miracle Doctor yang berdedikasi di Flame Palace, posisinya setara dengan posisi sesepuh. Petik 2. Wan Wan benar. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Flame Palace, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Istana Api tidak akan menyinggung dokter mukjizat seperti dia tanpa alasan apapun, seorang lelaki di sampingnya berkata dengan pandangan muram. Mereka hanya murid biasa dari Flame Palace. Meskipun mereka memiliki sekte suci sebagai dukungan mereka, mereka tidak berani memprovokasi Wang Xian. Apakah kita menelan ini begitu saja? Bocah itu bertanya, ketika dia merasa terhina. Mu Wan Wan melihat ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian menatap Xiao Yu dan bertanya padanya kapan sekelompok orang telah pergi. Itu karena sekte Tisels dan Duri. Penatua Fang mengerutkan kening saat dia menjawab Wang Xian. Sekte Onak dan Duri. Wang Xian berhenti sejenak ketika dia bertanya dengan ragu, apakah Tisels dan Duri sekte dan Istana Api memiliki konflik? Semacam. Penatua Fang mengangguk. Pemimpin sekte Tang dan salah satu tetua Istana Api berbagi beberapa keluhan. Oleh karena itu melibatkan seluruh Tisels dan Duri sekte. Petik 2. Ayo kita bicara sambil makan. Wang Xian duduk di meja saat dia berkata kepada Penatua Fang. Ini adalah cerita yang panjang, dan itu melibatkan istri pemimpin sekte. Penatua Fang duduk dan berkata kepada Wang Xian. Pemimpin sekte Tang dan penatua dari Flame Palace itu berkelahi dengan seorang gadis. Pada akhirnya, sek leader Tang memenangkan hati yang indah. Drama seperti ini? Tanya Wang Xian, kaget. Sesuatu seperti itu. Penatua Fang menganggukkan kepalanya dengan getir, saya tidak yakin tentang detailnya, tetapi musuh Tang sekte Tang membuat terobosan ke alam inbound dan dipromosikan menjadi penatua Istana Api. Selain itu, Istana Api baru saja dipromosikan menjadi sekte suci belum lama ini. Petik 2. Kali ini, Flame Palace merekrut para ahli dan murid di Gunung Wuduan. Mengingat pengaruh sekte suci, keluarga yang tangguh, sekte di sekitar provinsi akan ada di ziarah. Petik 2. Banyak orang tahu tentang skor lama antara sek leader Tang dan penatua itu dari Flame Palace. The Tisels and Tons sekte mungkin dalam bahaya, karena kami khawatir mereka akan membuat hal-hal sulit bagi kami. Penatua Fang berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kekuatan kelas 2 melawan sekte suci sama baiknya dengan semut yang melawan gajah. Onak dan Duri sekte tidak bisa menahan mereka. Apa yang hebat tentang sekte suci?
Beri saya beberapa bulan lagi, dan saya juga akan menjadi pakar inbound. Xiao Yu memukul mangkuknya dengan sumpitnya karena marah. Istana Api mengundang saya untuk bergabung dengan mereka, tapi saya menolaknya hari ini. Wang Xian membelai kepala Xiao Yu sambil tertawa. Saudaraku, bukan. Xiao Yu sedikit terpana ketika dia meminta konfirmasi lagi. Ya, mereka ingin aku menjadi dokter ajaib yang berdedikasi. Wang Xian tertawa ketika berbicara. Pria tua dan muda yang sangat angkuh. Kamu melakukan hal yang benar dengan menolak mereka. Xiao Yu cemberut bibirnya dan mengangguk. Penatua Fang menggelengkan kepalanya. Mengingat kekuatan Miracle Dr. Wang, Anda bisa menjadi setidaknya seorang penatua di Istana Api setelah Anda bergabung dengan mereka. Petik 2. Tuan, akankah sesuatu terjadi pada Tisels dan Duri Sekte kali ini? Tanya Xiao Yu dengan prihatin. Menurut spekulasi pemimpin sekte, kita akan mendapatkan penghinaan paling banyak. Skor lama mereka tidak seserius memperjuangkan hidup mereka. Hanya saja akan sulit bagi Tisels dan Tons Sek untuk berkembang di masa depan. Petik 2. Penatua Fang sedikit mengaitkan alisnya saat dia melihat Xiao Yu. Tisels dan Tons Sekte harus bergantung padamu. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan. Saya akan menjadi ahli yang tangguh sehingga tidak ada yang bisa menggertak sekte dan duri sekte. Kata Xiao Yu dengan motivasi. Wang Xian tertawa kecil ketika merasa tertarik melihat adik perempuannya sendiri tumbuh dewasa. Dia tidak yakin apakah ini dianggap sebagai kisah budidaya pahlawan untuk saudara perempuannya. Setelah makan siang, Wang Xian menemani Guan Suking dan Lan Qingyue untuk berjalan-jalan di kantin. Xiao Yu kembali ke kultivasinya, merasa didorong oleh Penatua Fang. Dia sudah menjadi artis bela diri level 8, level yang sama dengan Penatua Fang. Namun, dia masih jauh dari Penatua Fang dalam hal pengalaman tempur. Meski begitu, Penatua Fang kagum dengan pertumbuhan Xiao Yu juga. Setelah sekolah, Wang Xian mengambil karavan yang nyaman kembali ke villa. Sun Lingxiu menyambutnya dengan wajah tersenyum sambil membuat teh. Dia bahkan memasak untuknya. Setelah melihat Dewi yang begitu murni dan indah melayaninya, Wang Xian tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi pada saat yang sama, ia merasa sangat puas. Sun Lingxiu terus tinggal di kamar tidak jauh darinya, dan tidak menyebutkan pergi. Wang Xian bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia datang ke halaman dan memperhatikan Xiao Yu dan Penatua yang tampak terkejut ketika mereka menatap ke depan. Tuan, saya salah. Saya bodoh waktu itu. Itu semua salahku. Saya akan melayani Anda di sisi Anda mulai sekarang. Tolong beri saya kesempatan. Petik 2. Seorang pria parubaya, yang mengenakan tuxedo merah bersemangat, berlutut di pintu masuk dengan tatapan pucat. Dia bersujud kepada Sun Lingxiu tanpa berhenti. Bahasa Mandarinnya yang pecah terdengar aneh. Siapa namamu? Sun Lingxiu memandang Miracle Dr. Bloodman dan bertanya tanpa emosi. Tuan, aku pelayannya, tidak. Aku budaknya, bernama Scarlet Vince Vladimir. Petik 2. Miracle Dr. Bloodman menjawab dengan hormat. Mandarinnya yang rusak dan istilah, pelayan, sangat lucu. Oke, aku akan memanggilmu Xiao Hong mulai sekarang. Sun Lingxiu tersenyum ketika dia berbicara dengan Miracle Dr. Bloodman. 1. Ya, Anda bisa memanggil saya apapun yang Anda inginkan, Tuan. Xiao Hong terdengar bagus. Miracle Dr. Bloodman dengan cepat setuju. Oke, bangun sekarang dan ikuti aku mulai sekarang. Sun Lingxiu berkata sambil tersenyum. Ya, Xiao Hong bersumpah, untuk mengikuti guru untuk apapun yang kamu ingin aku lakukan. Loyalitas saya kepada guru sama seperti lautan. Miracle Dr. Bloodman, no, Xiao Hong, memberitahu Sun Lingxiu dengan tekad. Astaga, bakat yang luar biasa.